Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mamba Sofi dengan NIM 22011100377. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tantangan ke depan terkait pemberdayaan masyarakat daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah konsep desentralisasi kekuasaan yang diberikan secara utuh kepada pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Otonomi daerah mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 1999 dengan perjuangan yang panjang. Awalnya Indonesia dikenal sebagai negara yang sentralistik di mana kekuasaan dan kebijakan berada di tangan pemerintah pusat. Latar belakang adanya otonomi daerah adalah agar pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur wilayah sendiri. Salah satunya tujuan otonomi daerah adalah agar pemerintah daerah lebih responsif terhadap apa yang terjadi di daerahnya tersebut. Praktek otonomi daerah ini sangat membantu dalam perkembangan daerah, namun masih banyak tantangan yang dialami oleh beberapa daerah dalam menjalani praktek otonomi daerah ini. Tantangan yang dialami pemerintah daerah antara lain: 1. Banyaknya sumber daya manusia yang kurang berkualitas di beberapa daerah. 2. Adanya kesenjangan antara daerah yang maju dan daerah yang berada di pedalaman. 3. Kurangnya koordinasi yang sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan di daerahnya. Masing-masing faktor manusia, keuangan, dan sumber daya lainnya sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Saran bagi pemerintah daerah agar otonomi daerah berjalan lebih maksimal adalah: 1. Para aparatur pemerintah daerah harus dibekali dengan pendidikan yang cukup untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dengan bijaksana. 2. Perlu diadakan evaluasi untuk menindaklanjuti sebagai peraturan perundangan yang dikeluarkan menyangkut terlaksananya otonomi daerah, sehingga benar-benar dapat dipastikan telah sesuai dengan aspirasi, tuntutan, dan kebutuhan daerah otonom. 3. Pengentasan kemiskinan yang harus menjadi prioritas. Contohnya dapat dilihat dari adanya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang menitik beratkan pada salah satu tujuan ekonomi Kabupaten Manokwari, yaitu pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.